Peredaran itu melibatkan paru-paru, jantung, dan seluruh tubuh. Jadi jantung itu memompa darah ke paru-paru, kemudian menuju ke seluruh tubuh. Darah itu mengalirnya melalui pembuluh darah. Jantung itu terdapat 4 ruangan. Yang pertama, serambi kanan atau atrium kanan, dan yang kedua, bilik kanan atau ventrikel kanan. Yang ketiga, serambi kiri atau atrium kiri, dan yang terakhir bilik kiri atau ventrikel kiri. 4 ruangan ini kita pisahkan sekat. Sekat itu mencegah darah tidak bercampur. Jantung akan memompa darah. Jadi ada perjalanan yang pertama dipompa ke bilik kanan, kemudian dipompa keluar jantung menuju paru-paru. Lalu dari paru-paru menuju ke serambi kiri. Dari serambi kiri turun ke bawah lagi ke bilik kiri. Dari bilik kiri akan dipompa ke seluruh tubuh. Kemudian dari seluruh tubuh akan kembali lagi ke serambi kanan, dan serambi kanan akan diteruskan lagi ke bilik kanan, lalu dipompa keluar lagi menuju paru-paru. Artinya bagian jantung bilik ini lebih kuat dari serambi. Mengapa dia lebih kuat? Karena fungsinya memompa. Darah itu ditekan, didorong sekuatnya keluar dari jantung. Sedangkan bagian serambi hanya menerima darah. Darah akan menerima oksigen. Jadi darah yang tadi melewati paru-paru akan menerima oksigen. Nah, darah yang mengandung oksigen ini dari paru-paru diteruskan ke serambi kiri, juga mengandung banyak oksigennya. Terus ke bilik kiri, dari bilik kiri juga mengandung oksigen. Lalu dari bilik kiri ini darah akan dipompa ke seluruh tubuh. Berarti ini merupakan darah bersih dari paru-paru sampai ke seluruh tubuh. Kemudian dari seluruh tubuh, darah itu akan membawa oksigen. Oksigen itu digunakan untuk proses pembakaran menghasilkan energi. Energi ini digunakan untuk aktivitas kita. Nah, yang dinamai dengan pembakaran itu akan menghasilkan karbon dioksida. Karbon dioksida akan membawa darah kembali ke jantung serambi kanan. Lalu serambi kanan nanti akan berisi darah karbon dioksida. Diteruskan ke bilik kanan, maka bilik kanan juga mengandung banyak karbon dioksida. Lalu darah ini akan dipompa keluar menuju paru-paru. Nah ini disebut dengan darah kotor, yaitu CO2 atau karbon dioksida. Bagian jantung mengandung banyak darah kotor, sedangkan jantung kanan mengandung banyak darah kotor, banyak CO2. Datang ke paru-paru. Dari paru-paru, karbon dioksida ini akan diambil oleh paru-paru. Kemudian paru-paru akan memberikan oksigen. Nah, di sini ada istilah arteri dan vena. Tadi kan sudah cara kerja alat peradan darah. Nah, alat peradan darah ini terbagi dua. Yang pertama, alat peradan besar dan alat peradan kecil. Peradangan besar yang pertama peradangan besar, jantung bilik kiri menuju ke seluruh tubuh dan akan kembali ke jantung. Nah, darah dari bilik kiri ke jantung menuju ke seluruh tubuh itu melalui pembuluh darah. Pembuluh darah yang keluar dari jantung itu disebut arteri. Kemudian darah akan kembali lagi dari seluruh tubuh menuju ke jantung bagian kanan. Ketika dia kembali, dia akan melewati pembuluh darah juga. Pembuluh darah yang akan dilewati disebut vena. Nah, yang kedua peredaran kecil. Dari jantung milik kanan menuju ke paru-paru, dari paru-paru menuju ke serambi kiri. Darah keluar dari jantung menuju ke paru-paru melewati pembuluh darah, itu yang dinamai dengan arteri. Kemudian paru-paru kembali ke jantung, dia melewati vena. Sekian dari saya penjelasan urutan peradangan darah. Apabila ada kesalahan sedikit pun mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.